Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nah, yang pertama yang saya hormati Pak Muhammad Arif Akbar, BSc, MSc, selaku dosen pengampu di kelas 11 Geologi Sejarah. Dan tak lupa juga yang saya banggakan, kawan-kawan, abang-abang, kakak-kakak semuanya. Nah, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang letusan Gunung Api Tambora. Di kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Syukri Muda Martua Sibuan, yaitu saya sendiri selaku moderator, Renaldi Tiasaluan, Faiz Haidar Ali, Ryan Rapsanjani, Alfi Syahrin. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Gunung Tambora. Gunung Tambora atau Tamboro yaitu sebuah stratovolcano giant yang terletak di Pulau Sumbawa, Indonesia. Gunung ini terletak di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tepatnya pada 8 derajat 15 menit LS dan 118 derajat bintang utara. Gunung ini terletak benar di sisi utara dan selatan kerak oseanik. Tambora terbentuk oleh zona subduksi di bawahnya. Hal ini meningkatkan ketinggian Tambora sampai 4.300 meter, yang membuat gunung ini pernah menjadi salah satu puncak tertinggi utara dan mengiringkan dapur magma agung di dalam gunung ini. Perlu masa seabad untuk mengisi kembali dapur magma tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faiz Haidar Ali. Oke, terima kasih kepada Sukri. Saya Faisal Ali akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu letak geografi. Oke, letak geografi pada Gunung Tambora ini terletak di Pulau Sumbawa, yang berada di Kepulauan Nusa Tenggara Barat. Gunung ini eh, proses dari busur Sunda, tali dari kepulauan vulkanik yang membentuk rantai selatan Kepulauan Indonesia. Tambora membentuk semenanjung sendiri di Pulau Sumbawa yang disebut Semenanjung Sanggar. Di sisi utara semenanjung tersebut terdapat Laut Flores dan di sebelah selatan terdapat Teluk Saleh dengan panjang 86 km dan luas 36 km. Pada mulut Teluk Saleh terdapat pulau kecil yang disebut Muju. Gunung Tambora juga memiliki ketinggian mencapai 2.850 meter di atas permukaan laut. Tipe gunung berapi ini adalah seratu lengkap dengan kaldera dan kawah yang sangat luas. Selanjutnya, selain seismologis dan vulkanologis yang mengamati kegiatan gunung tersebut, Gunung Tambora juga kawasan untuk riset ilmiah, arkeolog, dan biologi. Gunung ini juga menarik wisata turis untuk mendaki gunung dan kegiatan marga satwanya. Dompu dan Bima, yaitu kota yang letaknya paling dekat dengan Gunung Tambora ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reynaldo. Baik, terima kasih kepada Faiz Haidar Ali. Kemudian saya Renaldi Tiaswan Siregar akan menjelaskan tentang sejarah geologinya. Pembentukan. Gunung Tambora terbentuk akibat zona subduksi aktif di bawahnya. Pada masa lampau, ketinggian Gunung Tambora mencapai sekitar 4.300 meter, yang membuat gunung ini menjadi salah satu puncak tertinggi di Indonesia pada masa lalu. Tambora terbentang 340 km di sebelah utara sistem Palung Jawa dan 180 sampai 190 km di atas zona subduksi. Gunung ini terletak di sisi utara dan selatan kerak oseanik. Gunung ini memiliki laju konvergensi sebesar 7,8 cm per tahun. Tambora dianggarkan telah berada di bumi semenjak 57.000 before present atau penanggalan radiokarbon standar. Ketika gunung ini meninggi, dampak proses geologi di bawahnya, dapur magma yang agung ikut terbentuk dan sekaligus mengosongkan inti magma. Pulau Mojo pun ikut terbentuk sebagai proses dari proses geologi ini, di mana Teluk Saleh pada awal mulanya adalah cekungan samudera atau sekitar 25.000
before present. Kemudian, menurut penyelidikan geologi, kerucut vulkanik yang tinggi sudah terbentuk sebelum letusan tahun 1815 dengan karakteristik yang sama dengan wujud stratovulkano. Diameter lubang tersebut sampai 60 km. Lubang utama seringkali memancarkan lava yang mengalir turun secara teratur dengan deras ke lereng yang curam. Semenjak letusan 1815, pada proses paling bawah terdapat endapan lava dan material piroklastik. 10% dari lapisan diganti oleh 1-4 meter arus lava tipis. Skoria tipis dihasilkan oleh fragmentasi arus lava. Pada proses atas, lava ditutup oleh skoria, skoria, tuf, dan bebatuan piroklastik yang mengalir ke bawah. Pada Gunung Tambora terdapat 20 kawah. Beberapa kawah memiliki nama. Misalnya Tahe 877 meter, Mulo 602 meter, Kadian Dinae, Kuba 1648 meter, dan Doro Apitoi. Kawah tersebut juga menghasilkan arus lava basalt. Kemudian akan dilanjutkan oleh Rehan Rapsenjani. Baik, terima kasih untuk Reynaldi Tiasawan Siregar. Selanjutnya akan saya membacakan sejarah letusan Gunung Api Tambora. Letusan dengan menggunakan teknik penanggalan radiokarbon dinyatakan bahwa Gunung Tambora telah meletus 3 kali sebelum letusan pada tahun 1815. Tetapi agungnya letusan tidak dikenal. Kira-kira tanggal letusannya ialah tahun 3910 sebelum Masehi, lebih kurang 200 tahun. 3050 sebelum Masehi, dan 740 lebih kurang 150 tahun. Ketiga letusan tersebut memiliki karakteristik letusan yang sama. Masing-masing letusan memiliki letusan di lubang utama, tetapi terdapat pengecualian untuk letusan ketiga. Pada letusan ketiga tidak terdapat arus piroklastik. Kronologi letusan pada tahun 1815. Gunung Tambora merasakan ketidakaktifan selama beberapa masa 100 tahun sebelum tahun 1815. Dikenal dengan nama Gunung Berapi Tidur, yang adalah hasil dari pendinginan hidrous magma di dalam dapur magma yang tertutup. Di dalam dapur magma, dalam kedalaman sekitar 1,5 sampai 4,5 km. Larutan padat dari air magma bertekanan tinggi terbentuk pada ketinggian pendinginan dan kristalisasi magma. Tekanan di kamar magma sekitar 4 sampai 5 kBRA. Muncul dan temperatur sebesar 700 sampai 850 Celcius. Pada tahun 1812, kaldera Gunung Tambora mulai bergemuruh dan menghasilkan awan hitam. Pada tanggal 5 April tahun 1815, letusan terjadi, disertai dengan suara gemuruh yang terdengar di Makassar, Sulawesi, Batavia yang kini menjadi Jakarta, di Pulau Jawa, dan Ternate di Keliru Ruku. Suara gemuruh ini terdengar sampai ke Pulau Sumatera pada tanggal 10 sampai 11 April 1815 yang awal mulanya dianggap sebagai suara tembakan senapan. Pada pagi hari tanggal 6 April 1815, debu vulkanik mulai jatuh di Jawa Timur dengan suara gemuruh terdengar sampai tanggal 10 April 1815. Pada pukul 7 malam pada tanggal 10 April, letusan gunung ini semakin kuat. 3 lajur api terpancarkan dan bergabung. Seluruh pergunungan berganti menjadi arus gunung agung api.
batuan apung dengan diameter 20 cm mulai menghujani pada pukul 8 malam disertai dengan dengan debu pada pukul 9 sampai 10 malam. Arus piroklastik panas mengalir turun menuju laut di seluruh sisi semenanjung, memusnahkan desa Tambora. Ledakan agung terdengar sampai sore pada tanggal 11 April. Debu menyebar sampai Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Bau nitrat tercium sampai Batavia atau Jakarta pada saat ini, dan hujan agung yang ditemani dengan debu tetrit jatuh belakangnya reda selang tanggal 11 dan 17 April tahun 1815. Letusan tersebut masuk dalam skala 7 pada skala vulkanik explosivity index. Letusan ini 4 kali semakin kuat daripada letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Alfi Syahrin. Baik, terima kasih Rehan. Saya Alfi Syahrin akan melanjutkan pada bagian dampak dari ledakan Gunung Tambora. Yaitu yang pertama, seluruh tumbuh-tumbuhan di pulau yang ada di dekat gunung tersebut hancur. Pohon-pohon tumbang, bercampur dengan debu batu apung masuk ke laut dan membentuk rakit dengan jarak lintas melebihi 5 kilo. Yang kedua yaitu terjadinya tsunami yang menyerang pantai di beberapa pulau Indonesia pada tanggal 10 April dengan ketinggian di atas 4 meter di Sanggar pada pukul 10 malam. Tsunami setinggi dan terjadi juga tsunami setinggi 1 sampai 2 meter dilaporkan terjadi di Besuki, Jawa Timur sebelum tengah malam, dan tsunami setinggi 2 meter di Kaliruku. Selanjutnya matahari terbenam yang berwarna senja terlihat di London, Inggris selang 28 Juni dan 2 Juli pada tahun 1815 dan 3 September 7 Oktober tahun 1815. Selanjutnya terjadinya pengeluaran sulfur ke stratosfer mengakibatkan perubahan iklim global. Dan selanjutnya terbentuknya kabut aerosol sulfat stratosfer di Amerika Serikat pada tahun 1816, dan angka kematian akibat ledakan Gunung Tambora mencapai lebih dari 71.000 jiwa. Dan dampaknya lain juga pasca ledakan Gunung Tambora, yaitu populasi Indonesia meningkat dengan cepat semenjak letusan tahun 1815 pada tahun 2006. Pada tahun 2006, populasi Indonesia adalah sampai 222 juta jiwa dan 130 juta masyarakat berada di Pulau Jawa dan Bali. Sebuah letusan gunung berapi sebesar letusan Tambora tahun 1815 hendak mengakibatkan kematian yang semakin agung, hingga kegiatan vulkanik di Indonesia terus diteliti, termasuk Gunung Tambora. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menjelaskan tentang letusan gunung berapi Tambora. Saya sebagai moderator izin mengundurkan diri. Sekian presentasi kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.